kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Taurus, ini adalah general reading untuk kalian Taurus Sun Moon Rising ya. Ingat, karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate, kalau tidak memahami apa yang disampaikan artinya tidak resonate ya. Pesannya bukan untuk kalian dan jangan dipaksakan, oke? Energi general reading juga bisa vice versa. Aku sarankan kalian membaca description box karena di situ keterangannya sudah lengkap ya. Oke, Taurus Sun Moon Rising. Kalau yang aku lihat di sini, ya, ini adalah apa yang kira-kira akan hadir di hidup kalian gitu ya. Apa yang akan datang gitu ya. Oke, kalau aku lihat di sini Taurus Sun Moon Rising ya, benar. Yang di link atau yang ada di sini selain Taurus Sun Moon Rising ya, energi yang terlihat jelas itu adalah Aries, kemudian Libra ya, Aries Sun Moon Rising Libra. Ya, Gemini juga ada di sini. Cancer, Aquarius, Leo, Scorpio. Ya, itu kira-kira. Aquarius cukup kuat energinya di sini ya. Jadi itu yang di link atau yang ada di situasi di sini gitu ya. Itu energi yang kayaknya berkaitan di situasi ini. Walaupun kita juga tidak berpatokan di energi yang aku sebutkan tadi ya. Oke? Ya, Taurus, kita langsung saja menuju pembacaan untuk kalian ya. Kalau aku lihat di sini, ini terlihat ada konflik ya. Di sini ada Five of Swords, ada Ace of Wands. Jadi yang datang pada kalian dalam waktu yang relatif dekat itu menurut aku sih lebih kayak keinginan untuk kembali sama orang lama. Ada desire di sini. Desire, passion gitu ya, gairah itu yang akan datang untuk kalian karena aku melihat di sini ada kerinduan juga sih. Ya, jadi ada sosok banget nih. Pokoknya kalau aku lihat di sini ada orang yang merindukan masa lalunya dan dia masih menyimpan desire atau passion itu terhadap orang masa lalu itu. Dan mereka lama kayaknya nggak ketemu. Atau mereka udah lumayan lah. Udah lumayan lama tidak berkomunikasi, tidak bertemu gitu ya. Sehingga menahan rindu, menahan passion itu. Jadi kayaknya dalam waktu yang relatif dekat itu seperti mau meledak gitu ya. Aku akan buka dari Oracle Cards buatan aku juga. Di sini ada The Dusty Pink Oracle ya. Seperti yang aku bilang, di sini ada desire ya, passion, apalagi di sini ada Ace of Wands gitu ya. Jadi ini semacam perasaan dan gairah yang sudah sulit untuk dibendung lagi gitu. Kemudian di sini ada distance ya. Jadi ya sepertinya kalian memang sedang tidak bersama sama orang ini gitu ya. Terus kalau aku lihat di sini itu untuk kalian kembali lagi, untuk kalian bersama lagi itu kayak butuh pengorbanan yang tidak kecil gitu. Ada yang harus atau ada yang perlu rela berkorban di sini untuk kalian bisa bersama lagi gitu dan memperbaiki apa yang tidak berhasil di masa lalu gitu ya. Oke, nah kalau aku lihat di sini pesan lain yang aku dapatkan adalah ada orang yang mencoba mempertahankan hubungan atau mencoba mempertahankan sesuatu. Dan orang itu rela menghadapi banyak konflik dalam hidupnya untuk mempertahankan itu. Ini bisa apapun sih. Salah satu contohnya adalah hubungan. Jadi contohnya kalau hubungan ada orang yang ingin mempertahankan hubungan itu dan dia harus rela dealing atau berurusan dengan banyak konflik dalam hidupnya untuk tetap mempertahankan hubungan itu. Karena dia merasa hubungan itu adalah kebahagiaannya, dia terobsesi harus mempertahankan hubungan itu, orang itu, jadi dia akan rela menghadapi banyak konflik dalam hidupnya. Entah ya, apakah ini karena sudah terobsesi, terlalu berambisi, terus tidak melihat dari sudut pandang yang lain, entah juga, atau dia yang ada dalam mindsetnya adalah dia hanya bisa bahagia dengan hubungan itu atau orang itu. Dia benar-benar sudah cukup posesif sama hubungan itu dan orang itu. Entah juga, karena aku melihat ambisinya itu membuat dia jadi rela untuk menghadapi banyak konflik. Karena di sini ada Ace of Swords. Jadi kayak dia memilih untuk denial. Apapun konflik yang ada dalam hidupnya, walaupun itu bersumber dari hal itu ya, hal yang dia pertahankan itu, dia nggak mau lihat. Dia nggak mau tahu gitu. Jadi dia akan melawan itu semua. Dia cenderung kayak menyangkal gitu ya. Ini kan general reading, jadi situasi kalian tentu saja bisa macam-macam ya. Cuman
Aku kasih salah satu contohnya ya. Contohnya adalah orang yang terjebak dalam hubungan yang penuh dengan konflik ya, penuh dengan pertengkaran, cenderung toksik. Mereka tidak menemukan jalan keluar atau solusi atas situasi mereka, dan mereka juga tidak menemukan komunikasi yang baik di antara mereka lah ya. Jadi mau mencari solusi juga susah karena udah sulit juga untuk berkomunikasi gitu ya. Nah, ada orang di situ yang sudah tidak nyaman. Tapi ada lagi yang tetap mau berusaha mempertahankan itu, walaupun dia harus membayar itu dengan banyak konflik dalam hidupnya gitu. Jadi menurut aku di sini yang membuat konflik itu jadi terus berlangsung adalah ada pihak yang cenderung memaksakan gitu ya, kayak gitu ya, memaksakan. Jadi kayak kita mau memasang entah alat atau apapun itu, tapi itu bukan pasangannya gitu, dan kita cenderung memaksa. Akhirnya apa? Itu bisa rusak kan, karena memang bukan pasangannya, kayak gitu. Karena itu bukan pasangannya, akhirnya sulit masuk. Lalu dipaksakan masuk, jadinya ada alat atau komponen di situ yang rusak gitu. Itu salah satu contohnya ketika kita terlalu memaksakan sesuatu gitu loh. Seperti itu ya, karena tidak semua hal itu bisa dipaksakan. Kalau memang itu bukan pasangan alatnya ya gimana ya, mungkin harus cari pasangannya gitu. Tapi intinya cari solusinya lah ya, karena kalau hanya berpikir segala hal itu diselesaikan dengan paksaan, takutnya yang ada malah kerusakan sih, takutnya loh ya, karena pasti treatment tiap hal itu beda-beda ya, intinya gitu. Oke? Aku melihatnya seperti itu. Di sini, di Seven of Wands sama di Ten of Cups ini kelihatan kayak ada orang yang berusaha mempertahankan apa yang menjadi kebahagiaannya itu. Ya nggak apa-apa, maksudnya kita wajar sih, maksudnya mempertahankan apa yang menjadi kebahagiaan kita gitu ya. Tetapi kalau itu berkaitan sama orang lain, ya situasinya dengan orang lain, dan orang itu nggak tahan mungkin misalnya di situ gitu ya, jadinya gimana ya, apakah itu benar-benar kebahagiaan, apakah itu benar-benar kebahagiaan juga untuk semua pihak gitu. Karena aku melihat di sini salah satu orang melihat dari sudut pandangnya itu adalah kebahagiaannya, tapi kalau itu kebahagiaannya, kenapa kok isinya banyak konflik di antara mereka? Karena di sini ada Five of Swords gitu ya. Seperti itu ya. Di sini ada The Emperor sama ada Prince of Cups. Nah, situasi lain yang aku lihat di sini adalah orang yang dia ingin kembali sama masa lalunya. Ya. Dia ingin reunian lagi, dia ingin rekonsiliasi lagi, dia ingin flirt ya. Dia ingin CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu. Jadi dia ingin mendekati masa lalunya, ingin kembali sama masa lalunya, ingin have fun sama masa lalunya. Dia ingin flirting lah ya sama masa lalunya. Aku melihat kayak gitu, ada energi itu di sini ya. Jadi kayak ingin bermain-main dan ingin kangen-kangenan sama masa lalunya gitu. Ada energi itu di sini ya. Jadi ya ada keinginan untuk kembali sama masa lalunya karena memang masih rindu, masih menginginkan, masih punya passion di situ. Nah, di sini ada desire gitu ya. Tapi untuk kembali sama masa lalunya itu dia harus melakukan pengorbanan yang kayaknya nggak mudah gitu ya. Aku bacakan pesan dari kartu ini ya. Kemenangan selalu meminta pengorbanan. Pengorbanan tidak meminta seseorang mengabaikan dirinya. Love yourself first. Jangan memberikan pengorbanan untuk sesuatu yang sia-sia. Nah, sebagian dari kalian mungkin saja pengorbanan yang diberikan itu adalah dengan menyakiti diri sendiri hanya untuk kembali sama orang itu. Ingat ya, maksudnya apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita bertentangan dengan nilai self-love, maksudnya kayak gitu ya. Tapi aku melihat di sini ada orang yang akan menempuh berbagai hal untuk kembali sama masa lalunya ya. Dan di sini ada kartu fix it gitu ya, fix it gitu ya. Ada yang memang ingin kembali untuk memperbaiki, belum ingin menyerah. Dan ini memang tentang masa lalu sih ya. Healing time ya, langkah sulit dilakukan dengan hati yang masih menyimpan banyak luka. Iya, memang sih. Jadi pastikan masalah yang pernah ada itu harus dibicarakan, diselesaikan gitu ya. Bukan cuma saling memaafkan, tapi harus saling memahami juga masalahnya itu gimana, salahnya itu di mana gitu ya. Masalahnya bagaimana, salahnya di mana gitu ya.
Pokoknya yang penting kalian sudah tahu solusinya lah ya, karena kalau enggak takutnya ya gimana ya, itu kayak apapun yang nanti terjadi di antara kalian jadinya kayak menjadi trigger untuk membuka luka lama. Takutnya seperti itu, saling memberikan trigger untuk membuka luka lama, karena pertama proses healing belum selesai, kedua kalian sebenarnya belum menemukan solusi di situ, bisa jadi kayak gitu ya. Oke. Eight of Cups sama Justice. Di sini aku melihat ada orang yang berusaha menurunkan egonya, berusaha dia itu berbesar hati, ya kan, menurunkan ego untuk bisa kembali pada orang yang masih dia cintai. Ada orang yang rela untuk mengalah gitu. Kalau aku lihat di sini berusaha untuk dewasa gitu ya, karena dia menganggap dengan dia mengalah itu berarti, sorry ya aku ralat, maksudnya gini, dalam pandangan dia mengalah itu artinya dewasa gitu ya. Jadi dia memilih untuk mengalah saja demi orang yang masih dia cintai ini. Dia memilih dia merasa dia memang harus lebih dewasa gitu untuk bisa meraih orang yang dia cintai ini, yang masih dia inginkan ini gitu. Jadi aku melihat di sini ada orang yang rela menurunkan ego dan mengalah habis-habisan untuk bisa kembali. Kalau aku lihat seperti itu ya di sini. Oke, nah kita akan buka dari nah di sini loh ya. Aku melihat di sini kayak ada pilihan ya. Kayaknya pertama adalah orang yang di masa kini, yang kedua adalah orang dari masa lalu. Aku melihat kayaknya ini kemungkinan ada pilihan. Tetapi ada orang yang masih terobsesi dan berambisi sama orang dari masa lalu. Belum move on maksudnya. Jadi dia sulit untuk berjalan dengan orang masa kini ke depannya, itu sulit karena dia belum move on dan belum selesai sama masa lalunya gitu. Aku melihat ada kemungkinan seperti itu di sini ya. Oke, kita akan baca dari oracle aku yang lainnya, Life as We Know It Oracle ya. Iya, seperti yang aku bilang ada yang belum move on ya di sini. Soul connection yang ada tidak bisa terlepaskan meski fisik tak bersama, karena secara jiwa tetap terikat dan tidak bisa ditukar. Soul connection yang ada tidak bisa terlepaskan meski fisik tak bersama, karena secara jiwa tetap terikat dan tidak bisa ditukar. Mengapa harus takut kehilangan? Apa yang menjadi bagian dari dirimu akan kembali padamu. Hati itu tetap milikmu. Jika itu bukan bagian dari dirimu, maka kau tidak harus merasa kehilangan. Oke, ini sebenarnya banyak pertanyaan ya kalau aku baca di komen. Pertanyaannya itu tentang soul connection. Apakah bisa diputus? Makanya aku buat video tentang soul connection kan, bahwa itu nggak perlu diputus dan nggak harus diputus juga, nggak perlu diputus, dan setahu aku nggak bisa diputus juga ya. Maksudnya soul connection ya biarkan memang seperti itu gitu loh ya. Ya dari sudut pandang aku itu tidak bisa diputus. Soul connection ya sudah soul connection. Kalian memang punya soul connection dan itu bisa dimiliki bukan hanya dengan satu orang gitu. Jadi kenapa harus berpikir bagaimana memutus itu ya? Lebih tepatnya bagaimana menyikapi itu, bagaimana merespon itu, bagaimana melihat itu, gitu aja sih kalau dari aku ya. Makanya karena aku membaca banyak komen soal soul connection, bertanya-tanya karena merasa stuck gitu loh di situasinya, dan dia merasa punya soul connection yang kuat. Tapi mereka merasa punya soul connection yang kuat dengan seseorang gitu ya, dan mereka stuck di situ. Jadi banyak yang mempertanyakan soal soul connection ini. Makanya aku buat video soal soul connection ya. Semoga kalian sudah nonton videonya, oke? Intinya kayak gitu sih. Jadi di kartu ini aku melihat ada orang yang belum bisa move on sama masa lalunya. Seperti yang aku bilang tadi, ini hanya mempertegas aja sih, oke? Kemudian, obsesi dan rasa iri pada seseorang dapat menjadi stimulus untuk menyakiti orang lain. Sikap itu akan menjadi manifestasi buruk yang ia terima di waktu berbeda. Obsesi dan iri tidak pernah sejalan dengan kebahagiaan. Jadi gini, aku melihat ada orang yang seperti aku bilang tadi, terobsesi, berambisi. Dia terlalu berambisi dengan satu orang itu, dengan hubungan itu. Dia terobsesi di situ. Jadi dia tidak mau
menerima hal lain, dia tidak mau menerima kemungkinan lain, dia hanya mau mempertahankan itu. Apakah orang tersebut nyaman atau tidak sama dia, masih mau di hubungan itu atau tidak sama dia gitu ya, dia akan tetap berusaha mempertahankan hubungan itu, dan orang itu kayak terlalu menggenggam gitu ya. Walaupun dia sendiri harus menghadapi banyak konflik dalam hubungan itu, dia itu kayak mungkin nggak bisa dia nggak menemukan atau belum menemukan solusinya, atau caranya melihat permasalahan itu yang mungkin nggak tepat, sehingga dia nggak bisa melihat solusi itu juga, nggak bisa menemukan solusi itu juga mungkin ya. Akhirnya orang itu fokusnya itu dia bukan mencari solusi yang objektif ya. Jadi dia fokusnya bagaimana caranya gue nggak kehilangan orang itu, nggak kehilangan hubungan itu. Jadinya menggenggam terlalu kencang, terlalu erat. Jadi dia cenderung hanya menggenggam fisiknya. Apalah artinya memiliki fisiknya, tapi orang itu nggak nyaman di hubungan itu. Orang yang dia genggam itu sudah tidak nyaman di hubungan itu, gitu misalkan contohnya ya. Jadi ini ini semuanya sebenarnya mempertegas ya. Kalau menurut aku ini yang lebih mengenanya itu adalah pesan obsesinya sih dari situasi ini ya. Jadi di sini ada yang terobsesi ya. Karena sifat obsesinya itu, dia akhirnya nggak sadar, dia bukan hanya menyakiti dirinya, tapi menyakiti orang lain, ya nggak? Orang yang akhirnya menjadi korban obsesinya, posesifnya itu menjadi korban juga sebenarnya gitu ya. Karena udah nggak nyaman. Gimana sih kalau kalian dihadapkan pada orang yang dia tuh nggak pernah mau dilepaskan gitu, dan dia juga nggak pernah mau melepaskan. Cuman mereka nggak menemukan komunikasi yang baik, nggak menemukan solusi dari banyak permasalahan yang selalu terjadi gitu ya. Mereka nggak menemukan itu, akhirnya hubungan itu jadi melelahkan. Tapi selalu dipaksakan, yang memaksakan juga bukan dua orang ya, tapi satu orang gitu, misalnya satu pihak gitu. Kalau dua pihak berarti kan mereka masih sama-sama mau gitu ya. Ini satu pihak gitu ya. Itu pasti akhirnya kalau aku lihat dari caranya mempertahankan itu ya, dari obsesinya itu, kalau aku lihat di situ kecenderungan orang itu gini ya, menyelesaikan masalahnya itu cenderung memaksa dari sudut pandangnya. Sedangkan kalau dia hanya memaksakan pikirannya, itu bisa jadi orang lain juga terluka gitu dan gak nyaman di situ. Akhirnya hubungan itu juga gak pernah berhasil. Kemungkinan lain, dia memaksa dirinya untuk terus mengikuti cara orang. Ya, jadi kayak ingin memuaskan orang yang dia cintai itu karena dia takut kehilangan gitu. Tapi dia lupa gitu loh, bahwa di situ itu dia jadi budak cinta gitu loh. Kemungkinan kedua, dia akan memaksakan dirinya untuk terus mengikuti kemauan orang lain gitu. Masalahnya kalau kemauan orang lain itu maksudnya kalau dengan dia mengikuti kemauan orang lain itu tidak membuat dia mengabaikan self love gitu ya, misalnya mencintai dirinya sendiri sih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terjebak sama hubungan itu, kemungkinan ada satu yang jadi budak cinta, satu yang udah nggak terlalu pengertian sama orang lain gitu. Jadi cenderung inginnya dituruti gitu ya kan. Terus yang satu cenderung mengikuti terus gitu. Walaupun mungkin cara-caranya sudah menyakiti dia, tapi cenderung mengikuti kayak gitu. Kalau kayak gitu susah juga ya, maksudnya. Jadi orang yang terlalu memaksakan biasanya berakhir dua kemungkinan itu. Pertama, dia akan memaksakan pendapatnya, memaksakan caranya, pandangannya. Akhirnya yang lain nggak nyaman. Akhirnya nggak sadar dia melukai yang lain gitu. Dia mempertahankan hubungan, tetapi mempertahankan sesuatu cuma dalamnya itu sudah rusak sebenarnya. Mesinnya udah nggak bekerja gitu, mesin dalam hubungan itu. Iya nggak? Ini maksudnya obsesi itu nanti hanya akan menstimulus untuk menyakiti orang lain gitu ya. Dia terlalu terobsesi di situ. Akhirnya dia memaksakan orang lain, memaksakan semuanya gitu ya. Nggak peduli orang lain itu nyaman atau tidak, terluka atau tidak, ya kan, itu sudah
itu udah gerbang menuju menyakiti orang lain, menyakiti pihak lain. Jelas itu hubungan kayak gitu juga nggak berhasil sih sebenarnya ya, ujung-ujungnya nggak akan berhasil lah. Nggak berhasil itu bukan berarti mereka harus berakhir sih. Kadang mereka mungkin tetap bersama tapi nggak pernah bisa bahagia di dalamnya, mungkin jalan masing-masing, memaksakan, nggak berhasil, kayak gitu aja polanya. Jadi kayak lingkaran setan ya, melelahkan pastinya, akhirnya nggak bahagia kan. Kemungkinan yang lain yaitu kemungkinan kedua, dia yang jadi budak cinta. Dia memaksakan dirinya untuk terus memuaskan orang lain, mengikuti kemauan orang lain gitu ya. Walaupun dirinya tersiksa, dirinya terluka, dia terlalu takut sendiri, dia terlalu takut kehilangan sehingga dia memilih untuk mengorbankan dirinya. Kalau dia terus memaksakan seperti itu juga nggak berhasil menurut aku ya. Dia kan mungkin kecenderungan ingin memuaskan orang lain, it's okay lah. Tapi kalau caranya itu menyakiti dirinya gitu, dia tersiksa tapi berusaha untuk terus memuaskan gitu ya, dia punya konflik batin pastinya ya nggak. Mungkin awal-awalnya dia merasa sanggup, tapi akan ada waktunya itu jadi meledak gitu loh. Jadi itu sama aja kayak memanifestasikan bom waktu sih sebenarnya dalam dirinya gitu. Jadi tetap aja itu akan berlabuh pada hal yang nggak berhasil juga, maksudnya kayak gitu ya. Jadi intinya memaksakan itu ujung-ujungnya ya kayak gitu memang, kalau terlalu terobsesi. Makanya maksudnya itu gini, jangan membiarkan diri dikuasai obsesi, itu hanya menyakiti kita gitu aja sih. Dan takutnya akhirnya kita juga nggak bisa melihat situasi itu dengan objektif, dengan perspektif yang tepat gitu ya. Kalau kita nggak melihat dengan perspektif yang tepat, sudut pandang yang tepat, kita selalu mengambil jalan atau pilihan yang salah juga, yang hanya membuat kita itu kok jadi berputar-putar di masalah ini ya. Kenapa kok nggak pernah keluar dari masalah ini gitu? Kalau kita nggak pernah keluar dari suatu masalah itu harus jadi pertanyaan loh. Apakah kita selama ini melihat masalah itu sudah dari sudut pandang yang tepat? Kedua, apakah kita sudah menemukan solusi yang tepat? Tapi menurut aku ya, kalau orang itu melihat dari sudut pandang yang tepat, kemungkinan dia bisa mencapai solusi, dia bisa menemukan solusi yang tepat ya. Tapi kalau dia nggak melihat dari sudut pandang yang tepat, kemungkinan dia akan selalu mendapatkan solusi yang sebenarnya bukan solusi ya, jawaban yang salah juga untuk masalahnya gitu, jawaban yang salah untuk masalahnya. Jadi makanya dia terjebak di pola yang seperti itu, kayak masalahnya berputar terus, kayak nggak ada ujungnya, ini mau sampai kapan, kayak gitu. Seperti itu sih. Contohnya gimana ya? Contohnya itu gimana ya? Ya contohnya kayak gitulah ya. Mungkin gini, kalau dia melihatnya dari dekat gitu ya, dari dekat kadang dia itu hanya melihat yang rusak itu cuma satu bagian itu, sehingga dia memperbaiki itu. Dia lupa gitu, bukan lupa. Akhirnya apa? Saat dia memperbaiki itu, kok selalu ada masalah ya, selalu ada kerusakan, padahal sudah diperbaiki. Kenapa gitu kan? Coba kalau dia mundur melihat itu semua dari gambaran yang lebih besar, kalau lebih besar tapi maksudnya dia mundur, dia coba melihat itu ya dari sudut pandang yang agak jauh deh, jadi biar dia bisa menangkap gambaran yang menyeluruh gitu. Kalau dia menangkap gambaran yang menyeluruh, dia tahu mana aja yang sebenarnya harus diperbaiki, atau dia tahu solusi untuk situasi ini karena dia sudah melihat peta permasalahannya secara menyeluruh gitu loh maksudnya. Oke, itu aja. Kemudian selanjutnya ini, cintai dirimu dan hargai ia. Tuh kan, seperti yang aku bilang, aku belum baca dan ternyata pesan di sini seperti yang sudah aku sampaikan barusan gitu ya. Cintai dirimu dan hargai ia. Cara seseorang mencintai dirinya adalah bagaimana ia menghargai dirinya. Cara seseorang menghargai dirinya adalah bagaimana ia mengajarkan orang lain untuk menghargai dirinya. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau orang itu terjebak pada obsesi, dikontrol oleh obsesinya, kemungkinan kalau ini hubungannya sama hubungan gitu ya. Kalau ini soal hubungan gitu ya, kemungkinan ada dua ya. Pertama, walaupun kemungkinannya ada dua, intinya adalah menyakiti, tersakiti. Udah itu aja sih.
Pertama, kemungkinan dia menyakiti orang lain. Orang lain bisa aja merespon yang akhirnya menyakiti dia. Atau gini deh, dia memaksakan orang lain, dia menyakiti orang lain itu nggak bahagia. Terus akhirnya dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, ya kan? Hubungan itu memang nggak berjalan sesuai dengan diharapkan, gitu loh. Karena orang lain nggak bahagia, akhirnya dia juga tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, kebahagiaan dalam hubungan. Tersakiti lagi, ya nggak? Ujung-ujungnya tersakiti juga, ya. Menyakiti dan tersakiti, gitu kan? Kemungkinan kedua, dia yang tersakiti, gitu ya. Ya jelas dia juga udah nggak bahagia dalam hubungan itu, walaupun dia pikir dia hanya menginginkan itu, sampai yang dia sadari kok dia nggak bahagia terus ya di sini, tapi dia kayak nggak pernah kepikiran juga kalau harus kehilangan itu. Ya begitulah ya, susah emang ya, intinya kayak gitu. Itu yang aku baca di sini. Jadi yang akan datang sama kalian kira-kira situasinya seperti itu, kira-kira ya, kalau ini resonate. Oke, itu saja untuk kalian. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, good luck ya.